Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selaku seorang muslim, kita wajib mengetahui tentang hukum-hukum dalam Islam, terutama hukum fiqh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang bersuci dari hadas. Hadas terbagi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Bersuci dari hadas kecil ialah dengan wudu atau tayamum. Bersuci dari hadas besar ialah dengan mandi atau tayamum. Wudu menurut syarak artinya mengalirkan air pada anggota wudu dengan niat mengangkat hadas kecil atau untuk membolehkan salat. Fardu wudu ada 6 perkara. 1. Niat ketika air sampai pada bahagian dari muka. 2. Membasuh sekalian muka. Membasuh sekalian muka mulai dari tempat tumbuh rambut di atas dahi hingga bawah dagu, dan dari anak telinga kanan hingga anak telinga kiri. Yang ketiga, membasuh 2 tangan hingga siku. Keempat, menyapu atau mengusap sebahagian kepala, yaitu kulit atau rambut yang ada pada batas kepala. 5. Membasuh 2 kaki hingga 2 mata kaki. Yang keenam, tertib atau berturutan menurut yang telah disebut di atas. Sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amalan itu dengan niat. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, hadza wudu'al la yaqbalullahu salata illa bih. Inilah wudu yang tidak menerima Allah akan salat kecuali dengannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati qamilu wujuhakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kedua kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Syarat-syarat wudu: 1. Islam. 2. Tamyiz, artinya sudah mampu ia makan dan minum sendiri dan sudah mampu membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, mampu membedakan mana yang fardu dan mana yang sunnah. Keempat, dengan air suci lagi menyucikan. Kelima, suci badan dari hadas yang besar. Keenam, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai kepada anggota wudhu, seumpama getah, cat, tahi lalat, buatan, dan lain sebagainya. 7. Tidak mengiktikadkan sesuatu yang wajib sebagai sesuatu yang sunat. Adapun sunat-sunat dalam wudhu: 1. Memulai dengan basmalah, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Yang kedua, menyucikan dua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Yang ketiga, berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung. Yang keempat, menyapu atau mengusap seluruh kepala. Yang kelima, menyapu atau mengusap dua telinga luar dan dalam dengan air yang baru. Yang keenam, menyela-nyela ataupun mengusap sela-sela janggut yang tebal. Yang ketujuh, menyela-nyela semua jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Yang kedelapan, mendahulukan anggota yang kanan di atas anggota yang kiri. Yang kesembilan, menyucikan anggota tiga kali. Yang kesepuluh, mualat atau beriringan antara satu rukun dengan rukun yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Ashrum minas sunnati wa adda min hal ma'madah." Artinya 10 perkara dari sunnah, dan Nabi Muhammad SAW menghitung sebahagian dari 10 perkara tersebut ialah berkumur-kumur atau ma'madah dan menghirup air dengan hidung atau istinsya. Hadis riwayat Muslim. Adapun hal-hal yang makruh dalam wudu, yang pertama, berlebihan dalam menggunakan air lebih dari 3 kali. Yang kedua, mendahulukan anggota wudu yang kiri dari yang kanan pada membasuh 2 tangan atau 2 kaki. Membasuh kurang dari 3 kali. Yang keempat, berlebihan dalam berkumur atau menghirup air dengan hidung bagi orang yang berpuasa, karena dikhawatirkan akan tertelan air. Yang kelima, mengelap ataupun menyapu air wudu yang melekat pada anggota wudu. Adapun hal-hal yang membatalkan wudu, 1. Karena ada yang keluar dari salah satu 2 lubang, yaitu kubul atau dubur, selain mani. Yang kedua, karena tidur yang tidak tetap pantatnya pada tempat duduknya. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk atau sakit. Yang keempat, karena bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan yang halal dinikahi, serta tidak ada penghalang seperti baju atau lain sebagainya. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan tanpa ada penghalang. Yang keenam, menyentuh bundar lubang dubur. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Aw lamastumun nisa", atau kamu telah menyentuh perempuan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ainani wika ussaha, faman nama falyatawadda." Artinya, 2 mata adalah tali pengikat dubur, maka barang siapa yang tertidur haruslah berwudu. Hadis riwayat
Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa zakarahu falyatawadda." Artinya barang siapa yang menyentuh zakarnya atau kemaluannya maka harus berwudu. Tata cara berwudu. Yang pertama dilakukan membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu membersihkan kedua tangan hingga pergelangan dengan membaca doa ketika membersihkan dua tangan. Allahumma hfadh yadi min ma'asika kullaha. Ya Allah, peliharalah tanganku daripada sekalian maksiat. Lalu berkumur-kumur 3 kali dengan membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatmu dan mensyukuri nikmatmu. Seterusnya mengercih atau menghirup air dengan hidung, lalu membaca doa ketika menghirup air dengan hidung. Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, berilah aku dapat mencium bau wanginya surga. Lalu membasuh muka 3 kali sambil niat wudu. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu untuk mengangkat hukum hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Lalu membasuh kedua tangan hingga siku 3 kali. Dan sunat juga membaca doa ketika membasuh tangan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berilah buku catatan amalku dengan tangan kanan ini dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Itu doa ketika membasuh tangan kanan. Dan ketika membasuh tangan kiri, sunat kita berdoa Allahumma la tut'ini kitabi bisimali wala minu wara'i dhahri wala min wara'i dhahri. Ya Allah, janganlah Engkau berikan buku catatan amalku dengan tangan kiri dan jangan pula dari arah punggungku. Selanjutnya menyapu atau mengusap sebahagian kepala 3 kali sambil membaca doa Allahumma haramu sya'ri wa basyari alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku ini dari azab neraka. Yang ke-8 selanjutnya menyapu atau mengusap 2 telinga luar dan dalam 3 kali sambil membaca doa ketika menyapu telinga Allahumma ja'alni minalladzi yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai bagian dari orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik lalu mengikuti kebaikannya.
Selanjutnya membasuh kedua kaki hingga dua mata kaki 3 kali sambil membaca doa. Allahumma tabbat qadami ala sirati yawma tazillu fihil aqdam. Ya Allah, kokohkanlah tumitku di atas siratal mustaqim pada hari yang terpeleset sekalian tumit orang-orang kafir. Dan setelah berwudu, sunat membaca doa sambil menghadap kiblat, mengangkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikal salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang-orang yang bertobat. Jadikanlah aku golongan orang-orang yang mensucikan diri, dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang saleh. Ya Allah, Maha Suci Engkau, segala puji bagimu. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wallahu a'lam.